Guys, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan bakal dipindahkan ibu kota Indonesia ke Nusantara ataupun di Kalimantan. Di sini, sambutan Presiden Jokowi pada ibu kota Nusantara. Sejarah baru, peradaban baru, 18 Oktober 2022. Saya mau saksikan apakah misi dan visi Presiden Jokowi di akhir-akhir jawatannya dia memegang sebagai Presiden Indonesia. Saya mau lihat. Yuk sama-sama kita saksikan info ini. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Channel. Kepada Anda yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan semoga berada di dalam kerahmatan Allah SWT. Jadi untuk kali ini saya akan mereaksi satu tajuk, yaitu sambutan Presiden Jokowi pada IKN. Sejarah baru, peradaban baru. Nah, yang ini baru ya guys, 18 Oktober 2022. Saya tengok sejak akhir-akhir ini Presiden Jokowi banyak merasmikan dan juga memberi amanat-amanat. Rasanya ini saat-saat akhir ya, ataupun dia punya zaman pemerintahan, sebab dikatakan akan bertukar ya presiden di masa akan datang. Tetapi apa yang saya mau tengok di sini, apa amanat ataupun apa pesan-pesan Presiden Jokowi di dalam video ini. Ayo sama-sama kita saksikan info ini. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok dari channel Sekretariat Presiden ya guys. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Sekretariat Presiden dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo sama-sama kita dengar apakah amanat ataupun pesan-pesan Presiden Jokowi guys. Yuk sama-sama kita saksikan video nih. Jom. Sejarah baru, peradaban baru. Wah. Logo G20 sentiasa ada ya guys. Jokowi sentiasa pakai baju G20. Sebab Indonesia dia akan presidensi untuk G20 ini yang akan diadakan di Bali. Oke, siap. Wow, cantik guys. IKN ya. Wow. Cantik gerbang sayap. Selamat datang di masa depan Indonesia. Wow. Sudah Masa berkali-kali depan saya Indonesia. sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Wow. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Wow. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Backgroundnya bertukar-tukar gambaran. Kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Bagus pesan-pesannya. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi,
tidak perlu ragu, Nggak perlu ragu ya. tidak perlu bimbang. Wow. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukum sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan 3. itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Oh, bagus ya. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Oh, ini Ketua. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Indonesian sentris, bukan Jawa sentris. Oh, dia membangunkan ini, guys. Tengok kata-katanya nih, kata-kata keramat nih, guys. Dia bukan macam suku saja, tetapi untuk Indonesia itu ya. Oh, menarik. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau. 17.000. 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Patutlah saya pernah dengar tuh, guys, Pulau Jawa tuh kan, kepadatan penduduk tuh sampai kan tidak tahu benar atau tidak, itu macam dia berat lah begitu di Pulau Jawa tuh sebab ramainya orang di sana. Nanti kalian yang tahu info ini nanti komen di bawah ya. Itu saya dengar ada info, saya terbaca juga begitu ya. Oke, lanjut. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Bapak Jokowi, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. 17.000 pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Wow. Iyalah, sama rata. Ini yang ingin kita hadirkan. Ini lagi apa nih? Yaitu dengan membangun IKN. ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara ya. Di Kalimantan ya, guys. Satu tanah kami nih. Saya di Sabah. Nusantara adalah kota pintar masa depan. Kota pintar masa depan. Berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia. Belum ada. Tengok kalau jadi kan, guys, tengok. Keliling hutan. Tolong dicarikan, belum ada. Satu-satunya lain nih di dunia. Ini yang membedakan. Ini yang nanti menjadi diferensiasi. Masya Allah. Ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Betul. Di tempat lain, ibu kotanya tidak ada sudah pohon-pohon begitu, habis semua rata oleh konkrit begitu. Tetapi ini ibu kota Nusantara nih, kalau saya lihat tadi masih dihiasi dengan flora dan fauna, kehijauan tuh, kesegaran. Wow. Ayo. 70% areanya nanti adalah area hijau. Wow. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Hutan produksi, macam mana tuh? Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus. Eukaliptus. Yang dipakai untuk pulp. Wow. Dan ditebang setiap 6-7 tahun.
Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Oh. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Menarik ya. Untuk itu, boleh juga kita siapkan pemimpin-pemimpin luar negara pun dengar pidato Presiden Jokowi ini. Pertama kali di sana adalah pusat persemaian. Oh, oke. Yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan ini persemaian ada kurang lebih 16 hektar. Dengan embung 7 hektar, kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan AKN Kalimantan. Wow, menarik guys. Info nih satu yang saya rasa jarang-jarang ada macam nih. Tetapi apa yang Presiden Jokowi punya misi nih, matlamatnya untuk pemindahan IKN nih ya, ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, ini satu perkara yang sangat berbaloi dan bertepatan lah dengan situasi sekarang ini, dan misinya begitu sukar untuk diungkap melalui kata-kata, tetapi memang super keren apa yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Ayo kita lanjut. Supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Oh, betul juga kan. Masa Jokowi belajar dulu memang bagian kehutanan. Patutlah dia mencintai kehijauan, dan dia memindahkan ibu kota Nusantara ini berasaskan tumbuh-tumbuhan dikelilingi oleh pokok-pokok ya. Wow, saya baru dapat nyambung. Selama ini kan ingat tukar-tukar gitu saja, tetapi setiap perkara itu ada kesinambungan ya. Oh, betul juga ya. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Wah, iya betul. Dia memang jago dulu, memang perhutanan punya, belajar di universitas di bagian perhutanan ya guys. Lepas tu keluarga Bapak Presiden ini juga tukang kayu begitu. Begitu wah. Wow. Dan wow, seru lah. 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Wow. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Wow. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum. Masya Allah. Autonomous vehicle. Wih, saya pula yang mau merinding guys. Dia punya matlamat nih sungguh tanpa diduga, tanpa disangka-sangka macam nih ya. Saya mau kasih habis nih dengar. Tanpa sopir. Apa tadi? Jadi yang vehicle tanpa awak dan tanpa sopir. Wow. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Wow, seronoknya. Memang seru. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Wow. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Wow. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, Masya Allah. didukung oleh
implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, Wah, tengok cantik. paperless. Lihat saja nih guys, nah ini gambaran replika. Beginilah yang akan jadi nanti IKN nanti nih. Tengok banyak tumbuh-tumbuhan, memang segar lah. Di sini dikatakan tadi 80% mesti menggunakan mobil listrik. Wow. Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Wow. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Wow. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti. Dia bagi peluang ya tidak. sama ibu-ibu bapak-bapak tuh yang hadir nih. Di financial center, di kawasan healthcare center. Kejap. Saya ingat ini dia jemput orang-orang kaya ataupun orang-orang kenamaan ataupun orang-orang bisnis-bisnis begitu kan. Turut sama-sama membangunkan IKN ini. Itu yang dia panggil mana mau bagian keuangan, bagian apa-apa ini kan. Wow, ini satu cara yang harus dicontohi ya guys. Oh, saya mau kasih habis nih guys. Kawasan education center, di housing area, di tourism area. Oke. Silahkan. Wow. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas. Betul. Yang tidak akan terulang lagi. Wow. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia, dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Wow, sejarah Indonesia untuk masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus Merdeka 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Wow, guys. 2024, 17 Agustus 2024, saya pasti akan datang, guys. Saya pula yang jadi excited, guys. Kejap lagi. Di Nusantara ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Guys, saya betul-betul rasa berenergi ya dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ya. Ini Presiden Jokowi nih adalah salah satu sosok ya yang saya idolakan, yang saya kagumi dengan cara dia punya kepimpinan. Macam tadi apa yang dikatakan tadi cukup penuh bermakna ya, dari pemindahan ibu kota Indonesia tuh di Jakarta ke Nusantara dengan ciri-ciri yang begitu sehat. Bagi saya itu untuk sehat untuk pemindahan tuh, serta yang menariknya di situ ini adalah satu sejarah peradaban baru untuk negara Indonesia. Amat rugi bagi yang tidak lagi mendengar pidato Presiden Jokowi ini.
Jadi guys, kalian boleh share ini video nih banyak-banyak ke serata dunia biar orang mengetahui apa pesan-pesan Presiden Jokowi dan apa itu IKN, apa itu Ibu Kota Nusantara yang kita selalu dengar hanya memindahkan ibu kota, tetapi intinya itu, isi di dalam itu. Mungkin ramai yang tidak tahu, tetapi hari ini saya sendiri sejujurnya baru saya tahu guys betapa indahnya Ibu Kota Nusantara ini yang akan dibuat di Kalimantan ya, dan sungguh luar biasa. Dan paling menariknya tahun 2024 17 Agustus itu akan disambut ya kemerdekaan, ibaratnya di tempat di pusatnya Ibu Kota Nusantara. Tahniah, syabas. Wow, saya betul sangat kagum ya. Saya dari Malaysia guys, kagum sangat dengan cara Presiden Jokowi memerintah, memimpin dengan begitu. Wow, saya tidak dapat mengungkap apa-apa dengan kata-kata, tetapi saya hanya mendoakan agar misi dan visi IKN dan juga apa yang direncanakan oleh Presiden Jokowi akan berjalan dengan lancar, dan semoga Indonesia menjadi satu negara yang sentiasa disegani dan sentiasa dihormati oleh dunia ya guys. Jadi apabila IKN ini sudah beroperasi, akan bertambah lagi maju dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, politik, dan banyak lagi untuk negara Indonesia. Saya doakan semoga ia tidak ada masalah dan terus lancar berjalan mengikuti masa ya. So guys, saya betul-betul rasa info ini amat berguna, amat bermanfaat kepada kalian yang menonton video ini. Boleh share informasi ini, dan bagi saya ini satu ilmu ataupun info yang sungguh menarik untuk saya. Mungkin saya boleh aplikasi, boleh saya jadikan sebagai panduan. Jadi bagaimana pula pandangan kalian yang mendengar nih guys, yang menonton video ini? Apa pandangan kalian? So kalian boleh komen di bawah. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye-bye.